On cam, Pak? Salam. Iya, on cam, Pak. Oh iya, ntar dulu. Salam, Kak. Iya. Salam. Iya. Mau tanya apa, Bang? Salam. Shalom, Pak. Murtadin, Tanya Murtadin. apa? Salam. Salam, Murtadin baru 1 tahun 3 bulan jadi pengikut Yesus Apa itu Kristus. murtadin? Apa itu murtadin, Pak? Pengikut Yesus Kristus. Murtadin itu maksudnya pindah dari Islam pindah ke Kristen. Bertobat gitu, Pak. Oh, bertobat. Bapak dari Islam pindah sekarang menjadi Kristen. Amin, gitu amin. ya, Pak. Iya. Kenapa, Puji Bang? Tuhan, Pak. Masih sedikit, Pak. Enggak, Ya. tadi itu loh Tapi yang saran saya gini, Pak, sebentar, Pak. Koto Jambi, Ya. sebentar, Pak. Tapi saran kami, Pak, kita pada saat kita menjadi Kristen, kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Ya, Pak. amin, amin. Nah, anak-anak Tuhan Yesus, Pak, jangan pernah menjelek-jelekkan agama yang lama, Pak. Ya, Pak, nggak boleh. Iya, maaf, Pak, ya. maaf Pak. Tadi cuma gini, maaf Iya. ya. Tadi karena jengkel aja, dia bilang Allah itu bahasa Arab. Kan udah salah, sedangkan bahasa Arabnya kan Arab. Kalau bahasa Arabnya Allah itu kan bahasa Arabnya kan Arab. Kalau namanya Tuhan itu bahasa Arabnya kan Rob. Nah, jadi perkataan dia itu semua salah gitu loh, Bang. Jadi jengkel saya tadi, makanya tappingnya saya jengkel gitu. Tidak sesuai apa yang disampaikannya. Itu. Iya, Di, Pak. Iya. ya, di Memang samping gimana itu, juga? di samping Iya, itu tetap. tadi kan, di samping itu tadi kan, abang udah dijelaskan ayatnya, giliran dia ditanya ayatnya nggak tahu. Ya, Lucu. jadi Pak, memang kalau menurut manusia, Pak, kita jengkel, kita geram, kadang-kadang kita emosi, Pak. Mereka bisa dengan sesuka hati, Pak, merendahkan Tuhan kita, mengejek Tuhan kita, Pak. Ya, jengkel memang, Pak, secara kemanusiaan. Tapi Tuhan Yesus yang kita sembah mengajarkan, Pak, kasihi musuh. Amin, Kita amin, tetap amin. Haleluya. mengampuni, Pak. Amin, amin. Kita tetap mengasihi, ya, Pak. Iya, iya, Bang. Ya. Kita tetap Terima kasih. Penasaran, singkat. Kok bisa jadi Kristen? Saya nggak, kalau on cam saya nggak berani bersaksi, Bu. Masalahnya ngerti sendiri. Ini zaman TikTok. Iya, benar, Pak. Oke lah. Tuhan Nanti kalau Yesus mau selalu ya. menjadi penolongmu. Tuhan Yesus yang akan selalu Amin, amin. melindungi. Haleluya. Tuhan Yesus yang akan selalu menopangmu. Ya, Tapi, walaupun di dalam lembah kekelaman, Tuhan Yesus Bang Vin. pada saat kamu menjadi anak Tuhan Yesus, tidak sedetik Amin, pun amin. dia meninggalkanmu. Dia akan selalu menolongmu. Amin, Ya. amin. Haleluya. Ya, Pak. Tapi puji Tuhan, Bang Pin udah tadinya kami cuma 3 orang, Bang Pin. Puji Tuhan, sekarang sudah udah saling bantulah mendirikan gereja. Sekarang kami sudah ada 15 kakak, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kemuliaan bagi Jadi itu pun Praise the itu pun gereja, Bang, cuma dari kami sama kami aja, nggak ada kami sampai minta-minta sama orang, nggak ada. Jadi cuma puji Tuhan kalau masalah Alkitab memang itu pemberian dari hamba Tuhan. Ada yang dari Mbak Lina, ada yang dari BAB, ada dari Pak Nabirong, ya semuanya pemberian orang, puji Tuhan. Puji Kalau Tuhan, Alkitabnya. Pak. Thank you, Cuma Pak. kalau untuk bangun, Jangan malu bersaksi. Pesan saya, Amin, amin. jangan malu bersaksi. Enggak, Dan jangan enggak. takut. Itu aja pesan saya. Oke? Jadi kalau Kita cuma pelayanan lagi ya, Pak. ya, makanya itu tadi saya bilang, Bu, mungkin awalnya nggak percaya gitu, karena ceritanya begini ya. Awalnya kami itu kan ada 1 orang Kristen, tapi dia kan di sini nggak ada gereja. Jadi ceritanya sedangkan istri aku udah murtad 20 tahun yang lalu, begitu. Nah, akhirnya kami ke rumahnya itu, kumpul-kumpul lah di rumahnya itu, kami 2 keluarga. Lama-lama mungkin karena kami nyanyi-nyanyi, akhirnya banyak yang bertambah. Jadi kami semuanya itu satu gereja itu yang dibilang murtadin semuanya, cuma 1 keluarga yang bukan murtadin. Puji Tuhan, sekarang udah hampir kami berpenduduk 40 kakak. Ya, 15 kakak, sekitar 40 orang.
Puji Tuhan Pak ya, setia Amin, ya, amin. setia. Amin, Nanti haleluya. kita begitu udah ikut Yesus, kita mungkin ngalamin proses ujian, tapi itu untuk Iya. memperkuat iman kok ya, setia ya, bersyukur ya. Tapi Oke, terima iya, kasih Pak, bye bye. Iya. Salam ya buat yang lain ya, keluarga saya. Amin, amin, haleluya. Iya Bu Ya, ya. Tuhan berkati Pak. Sehat terus ya Amin, Pak. puji Tuhan. Ya. Muammar langsung on cam Muammar. Kalau mau nanya di sini langsung on cam. Iya Allah itu kan Tuhan. Allah Tuhan. Ah ya udah, kenapa ketika kamu baca Allah Arabnya di itu kitabmu, Arabnya Allah nggak itu? Ada nggak tulisan Allah di Arabnya itu Mbak? Coba ini Latin ini kan ada. Ah itu, coba Mbak. Ada di situ ditulis Allah nggak ada kan? Nggak ada. Itu kan Di mana itu kakak? loh, kalat, itu tuh. kalat ini Kakak ada kitab ada Al-Qur'an kakak. Baca surah Al-Fatihah ada di sana Allah. Mbak, yang Allah ditanya itu bukan ya. Al-Fatihah Mbak, yang Ini. ditanya ayat ini loh. Hah? Kok ada, Di sini kok nggak ada bukan Allah nih. Allah? Nggak Kok ada bukan tulisan kenapa Allah nih. Tuhan? Padahal Tuhan ini. Emang Kenapa di Arabnya Mbak bilang itu semua nggak ada Allah? Allahnya, nggak ada lafaz Allahnya di Arabnya itu nggak ada lafaz Allahnya kakak. Ya, berarti kenapa ada nyambung. Tuhan? Ah, berarti di situ Robi ya itu ya, Robi. Ada nggak Robi di situ? Mana Robi? Ah, Nggak nggak ada Robi di situ, nggak ada Robi di situ Bang. Rahmani, Kalau Rahmani. kakak cuma lihat itu ya nggak ada. Iya, jadi Ya, Mbak, jadi- di situ kan nggak, di situ kan disebutkan Tuhan Mbak. Kenapa di Arabnya bukan Allah juga? Iya, Kan Mbak bilang Kalau- kalau Tuhan bahasa Arabnya Allah. pasti Allah. Tadi kan Ya, Mbak ya. yang bilang. Mbak yang bilang kan, Tuhan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya juga Allah. Ya. Mana situ? Sebentar. Nggak ada. Kalau cuman kalau cuman lihat ini nggak ada. Coba Itu lihat yang yang kutanya, lain. kenapa nggak ada? Itu yang kutanya. Kenapa nggak ada? Kenapa nggak Allah? Kenapa bikinnya Tuhan? Ya karena itu sama. Jadi- Tuhan umat Islam itu Allah kakak. Ya, pokoknya Allah aminin Tuhan. saja. Kau bilang Allah. Allah apa Tuhan? Allah itu Tuhan kami. Tuhan itu Allah apa? Itu Tuhan kami. Allah itu Allahu Rabbuna wa Rabbul Alamin. Allah itu Tuhan kita semua sama Tuhan kita semua alam. Allahu Rabbuna wa Rabbul Kenapa di Alamin. situ nggak ditulis Allah? Kenapa ditulis Tuhan? Ya kan sama. Allah itu Tuhan kami. Oh, jadi kamu bisa apa? Jadi bisa ngomong apa? Tuhan juga. Ngomong ya, nggak usah mesti Allah. Sama juga. Jadi itu ya ada Tuhan ya di apamu ya, kitabmu ya. Jadi Tuhan itu ya kak, Tuhan itu adalah jabatan. Allah itu adalah nama. Begitu. namanya Allah. Tuhan itu jabatan. Di mana dituliskan dalam Quran, ya, secara eksplisit bahwa Allah berkata Allah itu adalah namanya. Ya, Tuhan Mbak berkata bahwa Allah itu adalah namanya. Kalau dalam Alkitab kami ada Mbak. Nih saya tunjukkan ya. Dalam Yesaya 42 ayat 8 ya. Nih. Yesaya 42 ayat 8. Oke. Yesaya 42 ayat 8. Ini jadi secara eksplisit ya. Tuhan kami menyebut namanya adalah Yod-Heh-Vav-He. Nih, ya. Oke. Jadi kita tahu bahwa itu nama, bukan panggilan, bukan gelar, gitu dia. Ini dia. Akulah Yod-Heh-Vav-He. Ya, itulah namaku. Jadi jelas, Mbak. Itu nama. Nah, coba ada nggak ayat seperti dalam Quran Mbak bahwa Allah itu adalah namanya? Nama Tuhan Mbak adalah Allah. Ada nggak dituliskan Silakan. dalam Quran secara eksplisit? Silakan, Mbak. Silakan. Silakan. Mbak. Di mana ditulis bahwa nama sesembahan kamu itu adalah? Jadi ada nggak seperti itu Mbak kira-kira? Mbak, Ada. kamu di Ada. mana? Di mana tertulis? Di surah Al-Fatihah. Ayat. Fatihah ayat. Jangan Al-Fatihah aja. Bismillahi dengan menyebut Iya, nama di- Allah. Di mana tertulis? Ya ini Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ya, yang Nah, menciptakan itu- Al-Quran berarti itu- ini, yang menurunkan wahyu itu kan Allah. Ya, Iya, Bismillahi dengan pertanyaannya- menyebut nama Allah. Di mana tertulis bahwa Allahmu itu namanya Allah?
Nah ya ini Kak, Bismillah, Bismillah ya, Bismillah dengan menyebut nama Allah. Yang menurunkan Al-Quran itu Allah. Otomatis dia yang mengasih nama Bismillah dengan menyebut nama Allah. Begitu Kakak. Berarti tertulis dong? Tertulis kan? Iya, Di iya. mana? Di mana tertulis? Di Bismillahi, Bismillahi. Heeh. Di Ya basmalah. di mana ayatnya, Mbak? Ayatnya di mana? Di surah Al-Fatihah. Itu gak ada Itu ayatnya. yang ditanya. Itu gak ada ayatnya. Itu basmalah. Setiap orang Islam mau Itu bukannya beraktivitas, ada mau makan, Bismillahirrohmanirrohim. Ar-Rahmanirrohim. ya, Bismillahi Itu apa? dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang mengasih Apa itu? yang mengasih besarnya nikmat, Ar-Rahimi Nah. dan juga yang mengasih lembutnya Gini, nikmat. gini dia Mbak. Itu. Mbak izin ya, Mbak Dania. Jadi kan dengan menyebut nama Allah. Siapa nama Allah itu? Lah ya ini Kak, Tuhan itu gelar, Allah itu nama, Allah itu Tuhan kita, Kakak. Jadi kan gini dia Mbak ya. Kalau dalam misalnya di dalam kode etik standar bahasa, berarti kan tidak secara eksplisit bahwa karena Allah itu dia Mbak, ya itu diambil dari bahasa Aramaik juga, ya itu adalah sebutan panggilan untuk sesembahan. Kata Allah itu, ya misalnya seperti di Malaysia, ya di Malaysia kata Allah itu ya bukan menjadi milik, ya itu ada undang-undangnya di Malaysia, ya sudah mensahkan bahwa kata Allah itu bukan milik agama Islam saja, tetapi milik semua agama karena Allah itu adalah generic name, adalah gelar ya kepada pencipta sesembahan, ya gitu dia Mbak. Nah Jadi setelah saya buka, bukan proper name, bukan nama, gitu dia. ini kan yang kamu bilang Al-Fatihah. Setelah saya buka dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Dengan lagi nama Maha Allah. itu dengan ya. Ya tapi ini orang yang menyebut, bukan Allahmu sendiri yang ngomong. Lihat nih, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Allah. Lah ini kan orang yang ngomong kan, menyebut nama dia, terus memuji dia kan. Nah tapi di dengan mana? nama Allah. Di mana Allahnya berkata namanya Allah? Nih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Diam Pemilik dulu. pembalasan. Itu Ini loh, nih, Bismillah. dengar dulu deh Dania, dengar pelan-pelan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau tidak mengatakan bahwa namanya Allah. Ayo Al-Ikhlas berapa? Coba dulu Al-Ikhlas gitu. Al-Ikhlas. Jadi itu adalah umatnya memuji sesembahannya, bukan bukan Allahnya berkata namaku Allah gitu. Al-Ikhlas berapa, Mbak? Ketik aja sudah Al-Ikhlas gitu. Ya Al-Ikhlas, Iya. Juz 30 Kakak, Juz 30. iya itu yang Itu ditanya di- loh. Misalnya yang di bawah ini Dede bilang Al-Ikhlas 112 ayat 1 itu ya, maksudnya yang dibilang Dede. Baca nggak typingan Dede ini? Benar nggak ini? Iya. Ikhlas 112 ayat 1, nggak apa-apa. Nah kalau memang ada kan keren gitu loh Mbak, karena kita kan Apalagi ini Mbak, lebih jauh lagi, lihat nih ya. Lebih jauh lagi nih, tolong ya. Ini siapa yang ngomong coba nih? Nih. Apa ini? Kenapa di blok? Oke. Mbak, Nih. Katakanlah, ini nabi kamu ya Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Katakanlah. Nah, ini siapa yang ngomong? Ya Siapa Allah, katakanlah Muhammad, katakanlah Muhammad. Hah? Allah itu Maha Kuasa. Terus ya Allah itu kan di situ Mbak yang memastikan Allah itu adalah nama atau panggilan kan nggak ada Mbak. Ya kan? Di situ maksudnya ada nggak ayat seperti saya bilang tadi, ada nggak ayat sehingga Mbak memastikan tadi kan bahwa nama Tuhan Mbak adalah Allah. Ada nggak ayat dalam Quran itu yang mengatakan bahwa nama Tuhan Mbak itu adalah Allah? Gitu loh Mbak. Allah itu kan yang menurunkan Al-Qur'annya Kakak. Iya, kalau karena dia yang kan menurunkan Al-Quran, Mbak, ada nggak ayat di dalam Quran itu, ya, bahwa Tuhannya orang Mbak itu memberitahu bahwa namanya adalah Allah. Kalau dalam Alkitab kami kan karena
Tuhan yang menurunkan Alkitab kami adalah Yod-Heh-Vav-Veh, Tuhan Yesus, makanya dia berkata, akulah Kenapa Yod-Heh-Vav-Veh. kakak itu percaya sama Yesus? Bentar, itulah namaku, kan jelas. Jadi Yod-Heh-Vav-Veh itu adalah nama. Gitu loh Mbak. Ada nggak ayat seperti itu di dalam Quran Mbak? Itu loh yang saya tanya. Lalu jadi tentang tadi yang ada Tuhan itu, apakah tidak boleh begitu Mbak? Katanya namanya Allah, udah jelas punya nama, kenapa masih dibilang Tuhan? Nah iya kan Tuhanmu Yesus, ya Tuhanmu Yesus. Tuhan kami ini Allah. Begitu, Tuhanku Kak. itu kan Yesus, betul. Ada nama. Nah kamu kan nama ini kan Allah udah jelas nih. Tapi kenapa ada di kitab, di ayat-ayat kitabmu nggak langsung ke Allah, bilangnya Tuhan, padahal kan nama. Lah iya kan kamu kan menyebut Tuhan itu kan Tuhan Yesus. Kenapa nggak menyebut Yesus aja? Ada Yesus, ada Tuhan Yesus, ada Bapa. Kami sebut dia Bapa, Ya Tuhan, ya Allah. itu kakak. Dia ada namanya umat Yesus. Itu sama Tuhan kita itu Allah kakak. Begitu. Oke, walaupun Coba, kamu nggak bisa nunjukin ya, dia Ya, mengatakan bahwa namanya kenapa kakak tidak percaya adanya Allah? Kenapa? Allah siapa? Ya saya Kristen, jadi saya nggak percaya Allah SWT. Ngapain aku percaya pada Allah? Ya, iya, kenapa? Iya. Alasan kakak gak percaya kenapa? Oke, bikin aku percaya gitu aja. Gimana? Bikin aku percaya. Di mana sekarang dia? Bukan. Enggak, aku nanya kenapa? Kenapa Iya, kakak aku gak mau percaya? nih. Aku pengen nih percaya. Di mana sekarang dia? Yakinkan aku. Apa perbuatannya? Bagaimana dia mengampuni kamu? Bagaimana dia membawa kamu ke sorga? Udah gitu aja. Begitu. Tolong please. Di mana dia Allah sekarang? itu Siapa yang pengasih, maha penyayang, Hah? ya. Dia itu pemaaf kak. Dia itu pengampun. Apa yang sudah dilakukannya untuk mengasihi, menyayangi dan memaafkan kamu? Dia ngomong langsung ke kamu? Ya tidak. Iya, terus apa perbuatannya? Karena kita itu tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Nah, gimana aku mau yakin? Itu masalahnya. Ya kak. Kita ini bisa bernapas, kita ini bisa melihat, itu karena Allah. Ya Oh kak. bukan. Kalau saya karena Tuhan Yesus, bukan karena Allah. Saya Kristen. Sorry, bukan karena Allah Mbak. Orang Hindu bilang dia bisa bernapas, bisa hidup karena Sang Hyang Widi, bukan karena Allah. Itu kan hanya klaim-klaim Mbak aja. Ada nama Allah. Di mana? Gimana? Kamu Memang ngomong apa susah sih? ya. Mbak. Ya yakinkan aku terus. Gimana? Sekarang Iya, dia kan sudah di situ eksistensi. nama Allah juga Oke. ada Allah. itu Adakah Allah. di tokoh agamamu yang pernah bertemu dengan Allahmu itu? Ya, Nabi Muhammad. Nabi Oke. Muhammad itu memperjuangkan sholat itu dari 500 rakaat menjadi 5 rakaat karena Di mana itu kasih tertulis? sama umatnya. Oke. Tertulis di mana itu? Di kitab orang Islam ini banyak kakak. Hah? Banyak. Bukannya cuma Banyak. satu? Banyak. Enggak. Oh, enggak. Kitab yang ditetapkan itu kitab Al-Quran, tapi yang dipelajari itu banyak. Begitu kakak. Bolehkah Mbak mempelajari ya yang tidak tertulis dalam Quran? Mengimani yang tidak tertulis dalam Quran. Boleh. Gimana? Mbak mau percaya kepada sesuatu yang tidak tertulis dalam Quran? Percaya saya kalau ada Tuhan, kalau ada Allah itu saya percaya. Oh, memang nggak nyambung, memang susah ya. Gini loh maksudnya Mbak, kalau Kristen ini kan aku ini ya. Alkitab Jaka ya sembung udah. bawa golok. Enggak, sekarang Jaka Sembung bawa gitar Bang. Jaka Sembung bawa bawa gitar. gitar, nggak nyambung, jreng biar agak halus. Jadi maksudnya gimana caranya kamu aja begitu? Gimana aku mau yakin? Baru aku mau Atau gini belajar. aja Mbak. Kitab Atau gini banyak. aja dah. Atau gini aja dah. Mbak masuk Islam dan mengikuti Nabi Muhammad ya karena pengen masuk surga, ya kan? Oke.
Ya kan Mbak? Pertanyaan saya Mbak, Nabi Muhammad yang Mbak ikuti, ya, dan Mbak berkata itu dia orang benar, di mana dia sekarang? Apakah dia sudah di surga atau di mana? Dan dalilnya Iya. gimana? Kalau ngomong harus pakai dalil ya. Nah, nggak boleh nggak pakai dalil ya. Jangan bertakiyah. Nabi Muhammad di mana sih sekarang Mbak? Sekarang dia di surga. Di surga. Dia Di mana tertulis Mbak? Dia menunggu umatnya yang Ah, ah. yang menyembah Allah. Ya. Di mana tertulis? Tunggu dulu. Di mana tertulis Nabi Muhammad di surga? Kasih dulu dalilnya Mbak. Jangan takiyah ya. Nggak boleh. Ya kan? Kan nggak boleh berbohong. Ya kan? Di Islam juga kan nggak boleh berbohong. Itu Oke, kalau kepercayaan kita. coba buktinya Mbak nggak bohong. Di mana tertulis Nabi Muhammad di surga? Ayo. Iya Kak ya. Ya. Itu kepercayaan kita umat Oh, Islam. Kalau jadi Nabi Mbak modal Muhammad amini saja. bilang, Artinya gini Mbak. Artinya Mbak mau bilang, pokoknya Mbak amini saja. Mau ada tertulis ayatnya, mau enggak, pokoknya amin gitu ya Mbak. Yang nggak tertulis pun Mbak amini saja, Mbak percaya gitu ya. Padahal nggak ada tertulis kan, gitu. kita ini Ya. ya Kak ya, gak sepintar yang di pikirannya Samyan. Kita ini Gak tidak sepintar. menguasai semua kitab. Oh, Kecuali gitu. kita Ternyata ini hafiz teman-teman. Al-Quran. Iya, ternyata teman-teman terbukti ya. Mereka yang sering berkata kepada kita Kristen, ya akal, jangan hanya imani saja. Sering mereka berkata kepada kita Kristen, ya kaum imani saja. Ternyata terbukti malam ini. Ternyata mereka kaum amini saja. Ya, mana mereka tidak ada dalilnya, tapi mereka itu percayai. Kenapa sekarang Dahsyat, banyak yang mualaf? Kenapa sekarang banyak yang masuk Islam? Oh banyak. Takiyah lagi. Banyak. Banyak, emang banyak. Coba, gini Mbak tahu nggak? Pada saat Mbak katakan banyak, kalau kami Kristen, kami orang-orang yang diajarkan Tuhan Yesus, kami berhikmat ya, bijaksana, nggak asal modal congor, nggak asal ngomong, sebagai jadi menunjukkan kebodohan. Mbak, pada saat kamu katakan banyak, artinya di situ ada hukum rata-rata. Itu arti banyak. Kalau ada 100 orang Kristen, ya, 100 orang Kristen, ini contoh. Ya, tetapi ada 5 orang yang menjadi Islam. Apakah itu bisa dikatakan banyak? Hanya berapa persen? Cuma 5%. Tetapi kalau ada 100 orang Kristen, 50 orang masuk Islam, itu boleh dikatakan banyak. Kenapa? Karena 50%. Sudah lebih, hampir setengah lebih. Ya kan? Itu loh Mbak. Nah sekarang mana data yang kamu punya, sehingga kamu katakan banyak yang mualaf? Mana datanya? Kasih tunjuk sama saya, kalau ada. Mana datanya? Apa? Ya datanya, kamu bilang banyak yang mualaf, datanya mana? Banyak bilang emang. banyak? Banyak, datanya mana Mbak? Mana Data. datanya? Yuk. Nggak apa? Nggak ke sosmed tah? Nggak lihat-lihat orang yang mualaf tah? Dari mana kau tahu Ya itu? Tuhan, nah inilah kelasnya ya teman-teman. Saudara lihat kelasnya, semua cuma modal klaim. Giliran ditanya datanya, nggak ada. Pokoknya, ya. Jadi makanya kalian ini, kadang-kadang saya menjadi miris. Pada saat ada satu informasi, ya, yang mendukung keimanan kalian, bisa langsung Mbak terima saja tanpa Mbak cek and recheck. Tapi kalau ada satu informasi bertentangan dengan keimananmu, ya, kamu langsung tolak tanpa harus kau cek. Mbak, ya Mbak jangan lupa, mungkin ada beberapa orang, kan udah lari dia kan, masuk angin. Oh Tuhan. Kabur. Itu jurus paling itu ya. Jurus paling apa itu Bang? Paling jitu. Mereka. Paling jitu Kalau udah sampai hari nggak ini. bisa kabur. Asal aja ngomong banyak. Silakan. Datanya mana? On cam Pak. Salam. Iya on cam Pak. Oh iya, ntar dulu. Salam Kak. Iya. Salam. Iya. Mau tanya apa Ya. Bang? Salam.
Shalom Pak. Murtadin, Murtadin. Shalom. Salam, Murtadin baru 1 tahun 3 bulan jadi pengikut Yesus Apa itu Kristus. murtadin? Apa itu murtadin, Pak? Pengikut Yesus Kristus. Murtadin itu maksudnya dari Islam pindah ke Kristen. Bertobat gitu Oh, Pak. bertobat. Bapak dari Islam pindah sekarang menjadi Kristen. Amin, gitu amin. ya, Pak. Iya. Kenapa puji Pak? Tuhan, Pak. Masih sedikit Pak. Enggak, Ya. tadi itu loh Tapi yang saran saya gini Pak, sebentar Pak, Koto Jambi, Ya. sebentar Pak Tapi saran kami Pak, pada saat kita menjadi Kristen, kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Ya Pak. amin, amin. Nah, anak-anak Tuhan Yesus Pak, jangan pernah menjelek-jelekkan agama yang lama Pak. Ya Pak, nggak boleh. Iya, maaf, Pak, ya. Pak. Tadi cuma gini, maaf Ya. ya. Tadi karena jengkel aja, dia bilang Allah itu bahasa Arab. Kan udah salah, sedangkan bahasa Arabnya kan Arab. Kalau bahasa Arabnya Allah itu kan bahasa Arabnya kan Arab. Kalau namanya Tuhan itu bahasa Arabnya kan Rob. Nah, jadi perkataan dia itu semua salah gitu loh, Bang. Jadi jengkel saya tadi, makanya tappingnya saya jengkel gitu. Tidak sesuai apa yang disampaikannya. Itu. Iya Pak. Iya. Ya, Memang di samping itu itu, juga. di samping Iya, itu tetap. tadi kan, di samping itu tadi kan, abang udah dijelaskan ayatnya, giliran dia ditanya ayatnya nggak tahu. Itu Ya, lucu. jadi Pak, memang kalau menurut manusia Pak, kita jengkel, kita geram, kadang-kadang kita emosi Pak. Mereka bisa dengan sesuka hati Pak merendahkan Tuhan kita, mengejek Tuhan kita Pak. Ya, jengkel memang Pak secara kemanusiaan. Tapi Tuhan Yesus yang kita sembah mengajarkan Pak, kasihi musuh. Amin, Kita amin, tetap amin. Haleluya. mengampuni, Pak. Amin, amin. Kita tetap mengasihi. Ya Pak. Iya, iya, Bang. Ya. Kita tetap Terima kasih. Penasaran, singkat. Kok bisa jadi Kristen? Saya nggak, kalau on cam saya nggak berani bersaksi, Bu. Masalahnya ngerti sendiri. Ini zaman TikTok. Iya. Benar. Oke lah. Tuhan Nanti kalau Yesus mau selalu ya. menjadi penolongmu. Tuhan Yesus yang akan selalu Amin, amin. melindungi. Haleluya. Tuhan Yesus yang akan selalu menopangmu. Ya, Tapi, walaupun di dalam lembah kekelaman, Tuhan Yesus Bang Vin. pada saat kamu menjadi anak Tuhan Yesus, tidak sedetik Amin, pun amin. dia meninggalkanmu. Dia akan selalu menolongmu. Amin, Ya. amin. Haleluya. Ya, Pak. Tapi puji Tuhan Bang Pin udah tadinya kami cuma 3 orang Bang Pin. Puji Tuhan sekarang sudah udah saling bantulah mendirikan gereja. Sekarang kami sudah ada 15 kakak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kemuliaan bagi Jadi itu pun gereja Praise the Lord. itu pun gereja Bang cuma dari kami sama kami aja, nggak ada kami sampai minta sama orang, nggak ada. Jadi cuma puji Tuhan kalau masalah Alkitab memang itu pemberian dari hamba Tuhan, ada yang dari Mbak Lina, ada yang dari BAB, ada dari Pak Nabirong, ya semuanya pemberian orang, puji Tuhan. Kalau Tuhan, Alkitabnya. Pak. Thank you, Cuma Pak. kalau untuk bangun, Jangan malu bersaksi. Pesan saya, Amin, amin. jangan malu bersaksi. Enggak, Dan jangan enggak. takut. Itu aja pesan saya. Oke? Jadi kalau Kita cuma- pelayanan lagi ya, Pak. ya makanya itu tadi saya bilang Bu, mungkin awalnya nggak percaya gitu, karena ceritanya begini ya, awalnya kami itu kan ada satu orang Kristen, tapi dia kan di sini nggak ada gereja. Jadi ceritanya sedangkan istri aku udah murtad 20 tahun yang lalu, begitu. Nah akhirnya kami ke rumahnya itu, kumpul-kumpul lah di rumahnya itu, kami 2 keluarga. Lama-lama mungkin karena kami nyanyi-nyanyi, akhirnya banyak yang bertambah. Jadi kami semuanya itu satu gereja itu yang dibilang murtadin semuanya, cuma satu keluarga yang bukan murtadin. Puji Tuhan sekarang udah hampir kami berpenduduk 40 kakak. Ya, 15 kakak sekitar 40 orang. Puji Tuhan, Pak ya. Setia Amin, ya. amin. Setia. Amin, Nanti haleluya. kita begitu udah ikut Yesus, kita mungkin ngalamin proses ujian. Tapi itu untuk Iya. memperkuat iman kok ya. Setia ya, bersyukur ya. Tapi, Oke, terima iya, kasih Pak. Bye-bye. Iya. Salam ya buat yang lain ya, keluarga saya. Amin, amin, haleluya. Iya Bu Ya, ya. Tuhan berkati Pak. Sehat terus ya Amin, Pak. puji Tuhan.
Muammar langsung on cam, Muammar. Kalau mau nanya di sini langsung Nggak on bisa. cam. Oh nggak bisa, bye Nggak bisa, bye. mungkin nggak apa-apa ya. Nggak bisa Bye-bye. soalnya, nggak bisa. Iya nggak bisa. Bye bye. Nanti aja kalau udah bisa ya, nggak apa-apa kan masih banyak waktu. Aduh Tuhan. Bapak orang yang bersaksi jadi Kristen, kawan ini yang emosi memang masuk angin. Siapa? Masuk angin. Itu lihat typingannya, kayak gitulah typingan. Saya lihat dia, dia Ari. ini pakai ini, kayaknya dia agama sebelah. Selamat malam. Typingannya kok gitu sih. On cam nyari. Selamat malam, host. Host, selamat malam on cam. Jadi yang mau naik sini langsung aja on cam gitu ya. Nggak usah kakak suruh-suruh lagi karena kalau nggak on cam turun. Bisa? Masa kan? Ya. Ya, mau nanya apa, Ri? Itu kenapa ini kayaknya ngotot amat kayak meyakinkan kalau Yesus itu Tuhan? Padahal Karena Tuhan Yesus itu berasal dari mana? Dari surga ya? betul. Berasal dari surga. Terus yang menciptakan surganya siapa kalau berasal dari surga itu? Kok bisa Ini izin Terus Itoku. terus lahir. Izin. Bentar Bang, bang. bentar Bang Ari, bentar Bang Ari. Bentar dulu, Izin. bentar Bang, dulu. Itu Kenapa ada ini? di sini itu Enggak, ada typingan setiap- di bawah. Diam dulu setiap- bro. Woi, kamu disuruh diam aja pun susah. Ini ada typingan di bawah, kayaknya menghina Tuhannya saudara kita yang beragama Islam. Ya kami pun nggak mau ya. Ini dibisukan aja atau diblokir aja. Ya udah itu kan bisa. Ya. Oh iya, saya izin ya, saya minta izinnya itu. Ini nggak boleh ya. Kita tidak boleh merendahkan agama lain dan Tuhan agama lain dan Nabi agama lain di room ini, nggak boleh. Kita Kristen, kita diajarkan Tuhan Yesus tetap mengasihi, ya. Iya. Oke, yaudah lanjut ngomong bro. Kamu disuruh sabar sebentar aja susah. Agamamu apa sih, Ari? Buka mic-mu, woi. Oh alah, buka mic-mu Bambang. Makanya Atur memang- dulu bang, aku ke toilet dulu bang. Atur dulu ya. Enggak, makanya kan masuk angin kan. Buka mic-mu Bambang, buka mic-mu. Nah, yang nampak cuma jidat lama-lama. Wajahmu kenapa- dinampakkan Bang, wajahmu Bang, wajahmu. Jangan jidatmu Bang. Wajah penting- Bambang, wajah. Yang Wajah. penting saya bisa on cam kan? Kenapa ini setiap Saya hitung sampai 3. Kamu mau menunjukkan wajah atau enggak? 1. dengarin dulu, Dua. dengarin dulu bang. Mau Ini saya- menunjukkan wajah atau tidak? Ini saya 1. sudah tunjukkan. 2. Ini saya sudah tunjukkan. 3. Memang Ini saya sudah Bang. tunjukkan, woi. suruh nunjukkan wajah aja pun susah banget. Ya. Ya, selamat malam Bang Yan Arguba. Malam abangku. Selamat malam. Malam Bang. Open cam Bang. Emang kita lagi kuis siapa dia? Nanti kalau kuis siapa dia, iya nampakkan muka matanya saja, jidatnya saja, pipinya saja. Itu kalau kuis siapa dia. Ini enggak, bukan lagi kuis siapa dia. Siapa aku? Kuis siapa Tuhan? Halo. Silakan. Ya Bang, gimana Bang Arguba? Ini saya mau bertanya sama host. Ini forum-forum apa ini? Diskusi apa gimana? Boleh abang mau diskusi boleh. Abang mau ditanya bersedia ya kita tanya. Silakan bang. Saya sekedar mau beri masukan aja. Oh nggak bertanya ya. Ini- Bye bye. Di Ya. sini untuk bertanya bang. Kami udah dapat masukan dari firman Tuhan. Ya di sini untuk bertanya aja. Kalau misalnya abang mau apa, udah kebanyakan bang. Iya, nanti sebelum Bapak memberi masukan kepada agama yang lain, agama lain Pak, beri masukan kepada saudara seagama Bapak dulu, ya. Mobil sedot WC silakan on cam. Aku nggak bisa on cam, mati lampu di sini kelam. Oke, kan kalau mati lampu itu aman karena ada ini kan kamera dari handphone. Nggak bisa. Mau on cam apa tidak? HP aku cuma satu. HP aku cuma satu, nggak bisa. Ya iya ketika Tuhan Yesus tolong ampun ya. Nah, ini contoh ya Pak.
Ini contoh Pak. Ku matiin lampunya ya Pak. Nih. Pak, masih nampak wajahku Pak. Ku matiin ini ya Pak. Ku matiin Pak nih. Oke Pak. Udah Pak. Nah. Kalau HP satu nggak bisa on cam sampai hidup lampu nggak bisa. Iya udah, kamu coba aja dulu on cam. Kalau nggak aku naikin yang lain. Nah, ini aku tes ya. Ya. Ya Pak, kan ada Pak kan? Nah nih. Ada masih nampak wajahku kan Pak? Kegantenganku masih belum kurang kan Pak? Ini lihat ini. Ini lihat ini. Cuman ini yang kelihatan, lihat ini. Ya kamu taruh ke langit-langit. Ke langit-langit. Ya udahlah, cuma ya gitu. udah. Ya udahlah Pak, ya udah. Apa yang mau Bapak tanya Pak? Aku mau tanya. Tapi jangan menghujat ya Pak. Enggak. Izin ya Pak. Minta tolong. Iya Aku Pak. nggak mau menghujat. Aku mau tanya. Ya, Pak. Tapi jawab ya. Iya dong. Makanya buka room. Pasti jawab. Aku mau tanya cuma satu. Tuhan itu mati apa enggak? Mati dan bangkit. Enggak. Oke Pak ya. Tuhan itu mati apa enggak? Mati apa enggak? Mati karena dia mau mengambil kunci kerajaan maut. Enggak. Kalahkan dia. Bapak selain bodoh memang satu. apa Tuhan itu Pak? mati apa enggak? Juga Pak ya. Ini yang kita khawatirkan ya teman-teman. Kenapa dia tidak mau ya menunjukkan wajahnya? Karena dia tidak mau menunjukkan wajah tololnya. Inilah dia. Astagfirullah. Yang tolol aku apa kamu yang tolol? Kan aku bilang Tuhan itu mati apa enggak? Kan udah Jawab. Bisa jawab Kok apa kamu? marah sih? Kenapa berarti emosi kamu, Bapak? berarti kamu nggak bisa jawab, bodoh berarti itu. Kan udah aku jawab loh, Pak. Kan? Nggak bisa kamu jawab, nggak bisa. Coba jawab kamu bisa. Kalau bisa coba Ya, dijawab. ada pertanyaan lain nggak? Kalau nggak baru Tuhan turun itu aja mati ya. apa enggak? Jawab dulu, Tuhan itu mati apa enggak? Mati dan bangkit. Salah itu, salah. Loh, Salah. Tuhan itu, kamu tahu nggak? Tuhan itu, sudah. Tuhan itu tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit. iya, kalau tidak pernah mati berarti tidak pernah ada, bye-bye. Ya, kalau tidak pernah mati tidak pernah ada. Silakan Ardi. Kayak gitulah. Dijawab salah itu. Salah. Dia yang jelasin. Iya, on cam ya Ardi. Tahu. Selamat malam. Malam on cam, Pak. Kayaknya dia tadi ngucap ya astagfirullah gitu ya. Dan dia Islam gitu ya. Ya Mbak, selamat malam. Maaf ya Bunda gelap. Iya, nggak apa-apa kok, masih oke lah. Ini bertanya nih Bunda, boleh? Hah? Boleh. Boleh saya bertanya? Boleh, Pak, boleh. Boleh, Pak. Oke, terima kasih. Saya mau tanya ini Bun, yang duluan itu Tuhan Yesus apa surga? Tuhan Yesus, karena sebelum segala sesuatu Yesus sudah ada. Segala sesuatu loh. Ya, Itu oke, dalam oke. Tapi kalau memang duluan Tuhan Yesus, kenapa itu Tuhan Yesus dari surga? Ya, dia kan datang ke bumi dari surga. Datang ke buminya kan kamu tahu kan? Di apa? Di abad di Masehi 1. Oh, gitu. Setelah manusia sudah banyak, sudah ada raja-raja, Herodes, ada juga Kaisar Agustus, Kaisar Romawi, gitu. Bapak agamanya apa sih, Pak? Islam. Oh, Islam. Iya, Pak, iya. Ya, Tapi jujur ya Bun, saya tidak terpengaruh untuk dari Tuhan Yesus, maksudnya. Nggak perlu terharu, Pak. Nggak usah, Pak. Biar saya bisa juga gaji berapi itu Mbak, tidak bakalan apa namanya itu, tidak bakalan. Dan yang mau gaji Bapak siapa? Yang mau gaji Bapak siapa? Iya. Nggak ada, Pak. Kenapa Bang Dipi, kenapa? Nggak ada yang mau Enggak, gaji Pak. kamu, nggak ada yang Bapak mau kan maksa kamu. bilang, walau saya digaji berapapun, saya tidak akan pernah mau. Bapak bilang kan, yang mau gaji Bapak siapa? Saya tanya, Pak. Iya, misalnya kalau misalnya mau digaji, andai kata mau digaji. Iya, Pak. Misalnya pun Pak, misalnya. Iya, maksud Oke, saya begitu. misalnya pun Pak, ya gaji Bapak siapa? Misal ini Pak, yang mau gaji Bapak siapa? Saya tanya. Emang Lagi masuk mau angin, mikirnya ke masuk sana, angin. Pak. Lagi mikirnya kok ke sana, kamu cinta rupiah ya?
Sudah Bunda. Kalau sampai terbersit di pikiranmu kan artinya kamu kamu memang ada motivasi. Ya udah, mau bertanya apa nih? Udah. Yang kayak gini udah. Nggak usah lama-lama. Buat pertanyaannya juga. Pertanyaan, Tuhan. Ada nggak? Jadi kualitas pertanyaanmu, ya apa yang kau tanyakan menunjukkan kualitas dirimu loh. Ya silakan. Muter-muter. Ya silakan. Kasih Azak on cam ya. Yang mau gaji dia siapa? Saya walau digaji berapapun, saya tidak mau. Emang yang mau gaji siapa? Oh iya, Zak. Mau nanya apa? Ya, mau tanya itu loh. Tuhannya kan Yesus. Iya. Yesus itu kan dilahirkan kan. Sebelum lahir dia sudah ada. Oh, sebelum lahir sudah ada ya? Ada. Bahkan sebelum segala sesuatu dia sudah ada. Ya terus waktu itu turun ke bumi dilahirkan oleh Bunda Maria ya? Prosesnya proses turunnya itu melalui kelahiran. Waktu itu ya seperti manusia biasa apa enggak? Misalnya 9 bulan atau 8 bulan seperti itu ya di kandungan. Oh, dia tetap Tuhan. Dia tetap Tuhan karena kan dia bukan hasil perkawinan. Dia tetap Tuhan. Tubuhnya tubuh Tuhan. Semuanya ya Tuhan. Tapi kan waktunya itu loh sama itu apakah seperti orang-orang biasa itu 9 bulan atau 8 bulan? Iya. Jadi ada di kandungan itu ya? Ada. Iya. Terus? Nah, terus karena kan manusia kan di kandungan ya. Manusia kan di kandungan 9 bulan. Yang namanya Papa itu Tuhan Papa itu termasuk apa itu? Tolong maaf. Apa? Tuhan apa? Papa. Papa di surga. Maksudnya kalau khusus di perut misalnya apa Papa itu di surga itu maksudnya seperti itu. Oh, Papa maksud Bapak. Bapak. Papa pulang nggak bawang, baby. Papa. Nah, itu ada kalau itu lagu ini dia Pak, lagu itu Pak, lagu Changcuters. Bapak ya maksudnya. Yang Papa nggak pulang, baby. Papa nggak bawa uang, baby. Itu dia Pak. Jadi kalau di dalam Alkitab kami Pak, dia Bapak. Tanyanya seperti itu enggak, ini betul saya tanya. Bapak ngomongnya Bapak ya. Tahu. Itu Bapak kan. agamanya apa sih Pak? Bapak agamanya apa Pak? Kalau boleh tahu. Agamanya Islam. Kalau boleh tahu. Saya ini orang Islam. Gitu loh. Ya. Makanya Tapi nggak apa-apa loh Pak. Bapak dalam Bapak sopan, hormat. Ya kami pun Pak, saya pun jadi hormat sama Bapak sama agama Bapak. Karena sikap Bapak yang memang sikap Bapak keren. Ya, menunjukkan sikap orang yang beragama. Jadi saya pun lewat sikap Pak Kasia, saya menjadi hormat terhadap Bapak dan terhadap agama Bapak. Saya tidak akan pernah mau menyenggolnya atau merendahkannya. Enggak. Ya. Gitu dia Pak. Enggak. Ini kan kita itu cuma ingin tahu aja gitu loh. Iya Pak. Jadi gini dia Pak. Terus gini Tuhannya orang Kristen itu Yesus atau Papa di surga itu atau gimana maksudnya seperti Bapak, itu? Pak. Iya. Jadi Pak, Tuhan kami itu satu. Ya Pak? Siapakah namanya? Namanya tertulis dalam Yesaya 42 ayat 8. Ya Pak? Oke, namanya adalah Yod-He-Vav-He. Ya, YHWH. Itulah namanya yang kudus. Nah, Tuhan kami ini Pak, ingin menyelamatkan umat. Dia menyatakan diri ke dunia ini. Makanya namanya, jadi nama Tuhan kami ini selalu dibarengi dengan karyanya. Yod-He-Vav-He Makadiskem, Yod-He-Vav-He Roy pada saat dia menggembalakan, Yod-He-Vav-He Jireh pada saat dia menyediakan, dan pada saat dia pengen menyelamatkan umatnya Pak, namanya disebut Yod-He-Vav-He Shua atau Yasa. Jadi disebut, sebentar Pak, sebentar. Ini saya mau jelaskan. Supaya fokus saya juga bukan untuk Bapak, tetapi terhadap saudara-saudara saya Kristen juga. Makanya namanya disebut Yesua Hamasiah. Ya, fonetik bahasa Pak menjadi Yesus Kristus. Ya Pak. Nah, itulah nama Tuhan kami ini Pak.
Nah, pada saat dia Bapa, disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu adalah sebuah gelar atau panggilan. Ya Pak? Bukan oknum. Ya Pak? Oknumnya cuma satu, yaitu siapa Pak? Yesus Kristus. Ya Pak? Nah, Bapak mau tahu kenapa dia dipanggil Bapa? Kenapa dia dipanggil Anak? Kenapa dia dipanggil Roh Kudus? Biar saya jelaskan, kalau Bapak mau mendengar. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Bapak mau mendengar? Kelamaan ini, waktunya nggak kelamaan kan? Iya, maksudnya Bapak mau mendengar. Kalau Bapak mau mendengar, aja. Ya. Simpel aja. Kan ini Yesus itu kan istilahnya di perut Maria kan, ya kan? Nah, iya. Ya. Terus yang saya tanya cuma gini, masa sih ada Tuhan kok di perut gitu loh, masa seperti itu. Oke. Tadi Bang Bivi itu udah jelaskan. Terus disalib kan, ya. Silakan Ya itu. kan? Setelah disalib, terus kan meninggal untuk menebus apa dosa-dosa umatnya kan. Pertanyaan itu ya, apa betul? Terus? Nah, terus kenapa kok harus disalib? Karena dia itu sudah sebagai Tuhan, kok sudah diampuni aja kan sudah cukup kan. Oke, justru karena dia Tuhan. Jadi kalau Tuhan, kok Tuhan harus ini dirinya itu sebagai Tuhan kok dikorbankan untuk umatnya. Iya, boleh ya, jawab? bentar loh Pak, ini mau dijelasin Pak. Justru karena dia Tuhan yang menepati janjinya, yang melaksanakan rencananya. Jadi Tuhan kami ketika dia menciptakan Adam dan Hawa, dia punya rencana untuk manusia. Manusia ini hidup dalam kebenaran, hidup dalam hadiratnya. Di Taman Eden itu, manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Manusia bisa mendengar derap langkah kaki Tuhan. Jelas itu. Tapi manusianya berkhianat. Adam lebih mendengarkan apa kata iblis. Jadi iblis mencoba menggoda mereka, mereka jatuh dalam dosa. Ya, terus kalau Tuhan, sebentar dong Pak. Sabar dong Pak. Jadi Pak, saya tadi udah hormat sama Bapak dengan agama Bapak. Karena sikap Bapak. Jangan buat jadi berubah ya Pak. Oke, bisa sabar ya Pak. Jadi ketika Tuhan yang benar itu telah menetapkan suatu hukum, perintah yang tidak bisa dilanggar. Nggak ada yang bisa melanggar peraturan dan firman Tuhan. Tapi kalau kita mengikutinya, kita beroleh hidup. Yang dilakukan Adam sebaliknya, dia memberontak. Akhirnya apa? Ada suatu hukum, ada suatu konsekuensi yang manusia harus terima. Yaitu apa? Mati, hidup dalam kutukan, dan juga binasa di neraka. Nah, justru karena dia Tuhan yang benar, dia tidak akan membiarkan itu. Dia tidak akan tinggal diam. Karena rencananya tidak ada yang gagal. Harus kita kembali lagi bahwa rencana Tuhan membuat manusia hidup menikmati kekudusan, menikmati kebenaran, hidup dalam hadirat Tuhan. Manusia memberontak, kira-kira orang-orang di luar Kristen bisa jawab nggak ya? Ketika manusia udah melawan Tuhan nih, udah sadis banget nih, sok-sok berani melawan Tuhan nih, apa sih hukumannya? Nah, orang-orang di luar Kristen bisa jawab tuh. Hukumannya kalau ada, kira-kira Tuhannya gimana sih tuh? Cara mengatasi itu. Nah, hanya Tuhan Yesus, ya, Tuhan Kristenan ini yang menunjukkan, ya, bahwa dia yang bisa mengatasi. Jadi kan perkataan Tuhan kan nggak bisa dibatalin Bang. Kita nggak bisa goda-goda dia, rayu-rayu dia dengan sedekah, berbuat baik ke orang, lalu tiba-tiba hukumannya hilang. Mana ada begitu? Tuhan bukanlah manusia. Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. Sekali dia berkata, jadi. Sekali dia berfirman, jadi. Kan cara Tuhan menciptakan langit dan bumi juga dengan berfirman. Nggak ada yang batal toh, nggak ada yang gugur toh, makanya bumi masih ada. Sekali dia membuat hukuman juga kan dengan perkataannya. Dan itu harus terlaksana. Nah, nanti tolong kasih aku jawaban. Ketika manusia sudah melawan Tuhan, gimana sih solusi Tuhan ya? Dilempar ke neraka selamanya atau ada solusi lain? Nah, Tuhan Yesus kasih solusi bahwa dialah yang akan datang ke bumi, menyelamatkan manusia, menanggung
kutuk kematian itu mengambil kepada dirinya. Makanya dia mati 3 hari, masuk ke dunia orang mati, benar-benar masuk. Ya, lalu dengan darahnya yang tercurah itu, Bang, itulah yang menyelamatkan kami. Itulah yang membuat kami yakin kami ke surga dan terjamin masuk surga. Karena apa, Bang? Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Itulah uniknya dan luarnya Tuhan bangsa Israel. Jadi tanpa itu nggak bisa ke surga, tanpa itu nggak ada yang diampuni. Nah sekarang aku kembali ke Abang. Apakah konsekuensi dari manusia jika melawan Tuhan, Abang? Silakan. Ya kalau melawan Tuhan ya tetap dihukum. Nah, hukuman itu bisa diubah-ubah nggak? Karena perkataan Tuhan dalam Alkitab bisa diubah-ubah. Bisa. Berarti dia Tuhan yang nggak konsisten dong. Ya, gimana cara dia mengubahnya? Kita minta misalnya kalau kita itu kesalah ya misalnya sama sama ibu atau bapak, kita minta maaf. Berarti orang tua mesti memaafkan. Memaafkan. Karena kamu bersalah pada bapak ibu, kamu kan bersalahnya pada Tuhan. Kita dimaafkan, ya kan? Bersalah pada Tuhan juga gitu. Kita minta maaf dengan sholat tobat. Saya sudah salah. Oh jadi Abang udah pasti diampuni? Ya saya yakin. Dan perasaan doang dong, Bang, gimana sih? Yakin doang. Cuma gini loh, saya itu cuma gini ingin tanya saja gitu loh. Saya nggak mau berdebat atau apa, ingin tahu saja. Lagi gini loh, kan Tuhan itu kan gini loh, maksud saya itu kok harus dibunuh ya. Nah udah saya jelasin, itu dosa, iya kan? Iya. Kalau enggak gimana? Neraka dan surga itu punya siapa? Punya neraka diciptakan untuk iblis, Bang. Nah, iya kan punyanya Tuhan siapa? Yesus kan? Iya, sekarang udah itu kan? Untuk iblis. Lah ya, aku tanya, surga dan neraka kan punyanya Yesus, ya kan? Nah, jadi dia itu dikorbankan untuk menebus dosanya umat manusia. Dia tidak masuk neraka, masuk surga, ya kan? Iya. Ya, terus gini, kenapa kok harus Tuhan sendiri dikorbankan? Terus siapa, Bang? Ampuni sendiri kan sudah kamu ampuni. Ini hati-hati, sebentar, hati-hati. Hati-hati, Bang. Oke, hati-hati, jangan menciptakan Tuhan yang penipu. Bukan penipu. Jangan gini. Kenapa dibilang penipu? Dengar kenapa dibilang penipu? Gini, Bang. Kan? Sebentar. Ya, mohon maaf. Oke. Tuhan kan maha pengampun kan? Sebentar, Bang. Sebentar. Diampuni, gitu loh maksudnya. Ini, kenapa aku bilang jangan menciptakan Tuhan yang penipu? Tuhan kami, ini Bang. Yesaya 55 ayat 11, sekali dia berfirman, tidak akan kembali lagi. Ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi, apa yang sudah Tuhan katakan tidak tidak kembali lagi. Apa yang sudah Tuhan katakan tidak dibatalkan lagi. Kalau kamu bilang, minta ampun, ampunin aja. Berarti dia bisa, omongannya sendiri pun tidak bisa dipegang. Berarti dia bukan Tuhan yang benar kalau begitu. Saya tanya, Tuhan menciptakan kan dengan firman, jadilah terang. Maka jadilah terang itu dinamakan siang. Jadilah matahari. Kalau bisa berubah-ubah Tuhan, itu matahari besok bisa didonat loh, Bang. Ya kan diubah-ubah. Kan berubah-ubah. Kan gitu. Lah ternyata sampai hari ini matahari tetap matahari. Jadi berarti memang fakta dengan bumi ini masih eksis, dengan bumi ini masih ada, tidak ada satu firman atau hukuman Tuhan yang dibatalkan. Kalau ada yang merasa itu bisa dibatalkan, berarti dia sedang menciptakan Tuhan itu penipu dan Tuhan itu tidak bisa memegang perkataannya. Oke? Sekarang yang kedua, kamu sudah ini tadi agak keren ya, tapi ketika aku ngomong nggak kamu ngomong terus. Oke. Nggak apa-apa, itu yang kedua. Sekarang aku tanya, Bang. Artinya kalau Tuhanmu sudah ngampunin kamu, Bang, berarti kamu bakal masuk surga dong. Hidupin nih mic-nya nih. Nih, Bang, silakan. Hidupin mic-nya. Oke, yang kedua, Bang. Berarti kan Tuhanmu baik, udah ngampunin. Berarti kamu nanti masuk surga, Bang? Insya Allah. Oh, supaya bisa masuk surga gimana, Bang?
Ya kita berbuat yang baik toh sesama manusia. Oh, tapi itu udah sempurna, udah buat dosa lagi tuh. Abang udah baik terus, nggak pernah bikin salah. Gini ya, kalau saya rasa ya, maksudnya gini ya, pasti banyak dosa lah. Gak mungkin orang itu jujur tuh nggak bisa. Jadi yang masuk surga yang gimana, Bang? Kan gini, kita itu amal kita itu kan dicatat. Ya. Kalau misalnya saya amal baik, kita catatannya baik, amal jelek catatnya baik, nanti di sana ditimbang. Mana kalau amalnya yang baik, yang beratnya mana, yang baik, yang jelek. Kalau banyak yang jelek, berat yang jelek, ya kita masuk ke. Memang Pak, kalau aku boleh gini, tahu, amalku misalnya banyak nih, Bang. aku penasaran. Bentar, Bang. Sebentar itu. Sebentar. Ya. Aku penasaran. Penasaran aja, Pak. Memang ada tertulis dalam Quran Bapak, nanti amal Bapak ditimbang. Kejahatan Bapak ditimbang. Ada tertulis dalam Quran Bapak itu, Pak? Nggak ada. Cuma jadi dari mana, Pak? Sumbernya? Gini, Pak. Mohon maaf, kan. Saya memang orang bodoh, tapi saya kan mendengarkan pengajian. Gini loh, Pak. Izin ya, Pak. Misalnya kayak kami Kristen ya, Pak. Mungkin beda mungkin ya. Di kami Kristen kan, Pak, dasar iman kami kan Alkitab firman Tuhan, Pak. Apa yang tertulis kami imani. Yang tidak tertulis yang nggak kami imani. Nah, kok Bapak, emang di agama Bapak bisa gitu, Pak? Yang tertulis, ya Pak, yang nggak tertulis Bapak imani gitu. Di agama Bapak gitu. Gini, saya gini kan orang Islam dari keturunan, jadi saya mengimani bahwa Tuhan itu cuma itu aja. Maksudnya gini, Pak, yang Bapak imani kan satu, Allah itu satu. Bukan itu, Pak. Ya bukan itu, Pak. Yang saya tanya, Bapak bilang, ya amal Bapak ditimbang, kejahatan Bapak ditimbang, udah Pak. Nah, kalau nanti amalnya lebih banyak, kan Pak, amalnya lebih banyak, Bapak masuk surga. Ya. Kalau amalnya kejahatannya lebih banyak, Bapak masuk neraka dulu, gitu kan Pak? Karena ada tertulis dalam Quran Bapak. Ya mungkin tertulis tapi saya nggak tahu. Mohon maaf. Artinya kan Pak, artinya kan Pak, itu namanya Bapak bertakiyah, Pak. Iya, memberitahukan sesuatu. Ini izin Pak, izin. Pak, ini kita ditonton 1.600 orang. Enggak apa-apa ditonton. Ya, artinya gini Pak, kita ini sebentar Pak. Sebentar Pak, sebentar. Ya, artinya kan Pak, kita ditonton 1.600 orang. Janganlah kita bersikap mengucapkan sesuatu yang kita tidak tahu dasarnya dari mana, dalilnya dari mana. Artinya Pak, itu kita sedang berhalusinasi atau berdusta. Itu saya nggak tahu, itu saya tanya. Gitu loh, Pak. Kan Bapak yang bawa tadi. Kami itu gini loh, nanti amal kami lebih banyak dari kejahatan kami. Kan Bapak yang bawa ayat, bawa takanya. Makanya saya tanya, tertulis apa tidak? Di mana tertulisnya? Kalau tidak tertulis tetapi Bapak katakan, itu namanya kan error, Pak. Gini loh Pak, pas saya sekolah itu agamanya seperti gurunya yang bilang seperti itu. Jadi ikut-ikutan. Saya nggak tahu. Tapi gurunya bilang seperti itu. Repot toh Pak. Jadi di agama Bapak seperti itu Pak. Pokoknya kalau gurunya bilang gitu, ikuti aja gitu Pak. Gitu di Islam. Nggak semua seperti itu dong. Nah, saya sendiri. Bapak yang ngomong, cemana nih? Oh, alah Tuhan. Saya nggak mau yang lain tidak. Saya sendiri itu. Nggak apa-apa. Udah Pak, udah rasanya diskusinya udah cukup. Tapi segini Pak, ketika saya ikutin narasi Bapak, amalnya baik, amalnya misalnya banyak, dosanya dikit, itu dibawa ke surga Pak, dosa-dosanya juga. Ini. Jadi di surga ada dosa. Di surga ada dosa Pak. Ini loh. Bentar ya, kita ngomong ya. Gini kan gini aja Pak. Amal baik, amal jelek kan aja. masuk neraka. Sebentar, Pak kasih. Aku amalnya 80% deh. 80% nih, amal baik deh. Tapi aku ada kejahatan nih 20% nih. Aku masuk surga Pak. Terus kejahatanku itu dibawa ke surga. Hah? Di surga ada kejahatan dong Pak. Buka mic-nya Pak. Buka mic-nya. Udah. Cuma nanya itu aja. Cuma nanya itu. Jawab. Silakan. Ini klik nih. Klik. Klik tuh. Gimana tuh? Ya. Terus kejahatanku yang 20% ku bawa ke surga ya?
Ya. Berarti di surganya ada dosa. Tuh, kan berat yang amalnya yang baik kan. Jadi yang tapi ada dosa kan? Aku ada kejahatan kan? Anggap dia 10% aja. Aku baik banget ya dari lahir udah ya. Baik banget. Terus aku ada dosa 10%. Terus itu aku bawa ke surga, Pak. Di surga ada dosa dong, Pak. Nggak kudus, nggak suci dong. Loh. Kan sudah diampuni. Loh, tapi kan aku tetap ini kan ada timbangan kan yang berkata. Timbangan kan. Dari timbangan inilah hukuman ditentukan. Ternyata manusia tak ada yang sempurna. Tak ada yang tak bikin dosa. Semuanya bikin dosa. Tapi ada yang dikit. Lalu aku ditimbang nih. 90% itu baik semua. Ada 10% nih dosa. Aku dibawa ke sorga, Pak. Sama dosa-dosa yang 10%. Iya. Oh alah. Nanti di sorga ada dosa ya, Pak. Makanya aku bilang selalu kita itu beda Tuhan, beda ajaran, beda sorga. Di sorga, Pak, yang kita tahu konsep sorga ya, biar anak kecil pun tahu, di sanalah yang tidak ada dosa. Sorga itu suci, kudus gitu. Karena Tuhan tidak mungkin bisa bertemu dengan dosa. Nah, Bapak megang hidung tuh, kenapa tuh? Apa Bapak udah ngelek? Ya. Markona. Ya udah. Kita naikin yang lain, Pak, udah itu kayaknya. Ya, itu saya izin turun ya, sudah 12. Oh gitu. Iya. Oh ya, mau lanjut itu? Iya, jam 12. Besok mau ibadah kan, melayani. Oh, Abang nggak itu? Nggak promo, nggak jualan? Oh enggak, ini kan malam minggu. Tadi habis bawa keluarga jalan. Oke, thank you ya, Bang. Terima kasih laskar-laskar Kristus yang di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu terus, berdoa bersama-sama. Ya, belum pernah ada. Malam ini juga Tuhan Yesus buktikan bahwa belum pernah ada yang mampu mengalahkan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan Yesus kita. Satu-satunya Tuhan yang berkuasa, ya, dan menjadi sumber segala hikmat di bumi dan juga di sorga. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Bye-bye. Thank you. Silakan ini aku baca namanya bagaimana ini aku Bang. Ini bahasa apa nih? Ayo Abang on cam yuk. On cam, kalau enggak aku turunin ya. Oke. Bye-bye. Yang on cam aja soalnya ya. Yang on cam saja. Bye-bye Bang. Namanya juga susah banget ya. Sebutnya apa? Itu bahasa apa tadi? Arisa Silva, silakan kalau mau bertanya on cam. Ya bisa? Halo. Kalau mau bertanya on cam ya Arisa. Bentar. Risa, oke. Bentar. Ya, selamat malam. Ya, malam. Mau nanya apa Mbak? Ya ini mau nanya. Mau nanya kitab Mbaknya itu apa ya? Injil, kitab. Injil, Taurat, Zabur. Injil, Taurat, Zabur. Oh Injil. Bukannya Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa? Siapa itu Nabi Isa? Di Alkitab nggak ada Nabi Isa. Tolong dijelaskan. Siapa itu Nabi Isa? Loh, di mana-mana semuanya di dunia ini tahu loh Mbak. Kalau kitab apa itu? Kitab-kitab sebelumnya diturunkan kepada nabi siapa itu ada. Oke, tapi Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Mohon maaf, apa yang kamu katakan itu kan harus ada dasarnya, data tertulis apa tidak, dan sesuai dengan fakta sejarahnya. Di Alkitab ini nggak ada yang namanya Nabi Isa, nggak ada nabi bernama Isa, dan nabi terakhir itu adalah Yohanes Pembaptis. Iya, tapi kan menurut sejarahnya semuanya pun tahu kalau kitab
Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Oke, Terus sejarah kenapa ya. Kristen Kapan diturunkannya? Kapan diturunkannya? Abad keberapa? Injil miliknya. Abad keberapa diturunkannya kalau kita bicara sejarah? Di mana diturunkannya? Abad keberapa diturunkannya? Kalau kita bicara sejarah pasti ada rentang waktu yang akan kita bahas. Di mana? Kapan? Bentar. Di mana dan kapan? Dan ini harus bicara tentang Injil ya, tentang Alkitab, bukan kitab lain. Kalau memang kamu mau memaksakan. Karena aku udah bilang di Alkitab pun nggak ada Nabi Isa. Siapa itu? Nggak bisa aku jelaskan. Kamu aja yang jelasin. Ya makanya aku kan tanya mbaknya. Ya kamu kan udah menentang, kamu bilang di sejarah. Ayo lanjutin. Lah iya, kapan? semuanya. Kamu bilang di sejarah. Ayo lanjutin. Lah iya, kapan? Semuanya tahu loh mbak, semuanya tahu loh. Siapa yang tahu? Oke, kalau semuanya tahu, kamu tahu dong. Kalau di dunia tahu semuanya, berarti kamu tahu kapan, di mana diturunkannya. Lah sekarang gini aja mbak, mbaknya dapat kitab Injil itu dari mana? Dapat kitab Injil dari mana? Injil, Taurat, Zabur ditulis oleh 40 nabi dan rasul, di mana cerita mereka saling terkonfirmasi. Diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada siapa? Zabur diturunkan kepada siapa? Injil diturunkan kepada siapa gitu? Loh, yang pasti terus kenapa itu dituliskan oleh rasul-rasul dan nabi, tidak diturunkan. Emang kamu pikir di sorga ada percetakan? Diturunkan ini gimana dulu definisi kamu, silakan. Satu kitab turun truk gitu. Definisi diturunkan ini silakan seperti apa? Definisi diturunkan seperti apa? Ada udah berbentuk buku atau seperti apa? Atau huruf-huruf yang turun gitu, terus ditangkapin gitu. Terus ada buku, warna apa tuh buku turun? Silakan. Enggak gini, masalahnya yang definisi diturunkan apa? Bukan gitu mbak. Kan jadi bukan pertanyaannya bukan gitu. Ini apa? Kan kamu bilang diturunkan. Diturunkan ini seperti apa? Ada yang punya gitu. Apa? Ya, jadi kalau kamu nggak tahu diturunkannya seperti apa, ya berbentuk tulisan apa tuh, terus hurufnya huruf apa, sampulnya warna apa, nah itu jelasin ke aku. Terus kamu bilang ada sejarahnya. Sekarang aku balik tanya, ke mbaknya dapat kitab Injil itu dari mana, dari siapa? Bukannya kitab Kristen tuh biblos. Bukannya kitab Kristen tuh biblos. Kok bisa Injil dari mana ceritanya? Jawab dulu pertanyaanku. Di mana dan kapan Injil tuh diturunkan? Kemudian seperti apa kitab cara Kristen tuh biblos. Kristen nggak punya kitab, paham nggak? Nah, Kristen nggak punya kitab, paham nggak? Bisa jawab nggak? Nah, jadi kalau nggak bisa jawab, ngomong. Kamu yang bawa narasi. Bahwa kamu bilang Injil diturunkan ke Nabi Isa. Kapan? Di mana? Terus langsung macet. Lalu kamu bilang diturunkan. Seperti apa diturunkan? Emang di surga ada percetakan? Ada fotokopian, ada printer. Surga apa itu? Bye-bye. Harus enggak apa ya? Tolonglah diperbaikin ilmu pengetahuannya. Sulit sekali ini berdiskusi dengan orang yang apa ya begitu deh ya, harus jelas ya. Iya, kasihan kata Rospita. Sulit kata Buru Nenggolan, sulit banget. Ini selamat malam. Kalau mau on cam, mau bertanya harus on cam. Kalau enggak aku ganti yang lain. Selamat malam Mbak. Malam. Saya tidak bisa on cam Mbak. Oke, bye-bye. Enggak, saya cuma nanya, Mbak. Bye-bye. Nanti aja kalau udah bisa on cam naik lagi ya. Nggak adil mas, semuanya on cam. Tiba-tiba kamu sendiri yang nggak on cam, terus aku kasih kamu
kesempatan bertanya ya nggak enak dong, nggak adil. Bang Gun silakan on cam Bang. Satu, dua, tiga, bye bye. Dia naik cuma mau moto tadi. Adik kiranya aku tidak tahu. Tuh, on cam. Bentar. Oke. Ya, bentar. Bunda, aduh ya Allah, sih. On cam dipencet sebentar, tak pencet deh. Ya. Selamat malam, Mbak. Belum kelihatan. Oh iya, udah. Ya malam Bu. Ya, Selamat malam. Ini aku mau tanya ya, maaf ya sebelumnya ya. Iya, boleh Bu. Sama saya ini orang nggak tahu apa-apa Mbak, nggak bisa baca. Iya. Saya ini cuma tanya gini loh Mbak. Nabi Isa itu meninggal. Dulu aku punya teman ya, aku agama kepercayaan. Mana yang aku percaya, mana yang aku anggap baik, itu aku percaya gitu ya. Dulu aku itu punya teman Kristen Mbak. Dulu cerita Nabi Isa itu katanya meninggalnya hari Jumat apa Sabtu gitu Pak? Bu, aku itu tidak tahu Nabi Isa ya. Di Alkitabku tidak ada Nabi Isa. Ya, pokoknya Nabi gitu, nabinya Mbak gitu loh. Nggak ada bernama Isa. Nabi bernama Isa nggak ada. Yesus Kristus, Yesus Kristus yang disalibkan tuh Yesus Kristus, bukan Nabi Isa. Ya, pokoknya itu yang aku dulu itu punya itu teman. Nah, harus jelas, mumpung Ibu lagi bertanya, siapa tahu belum ada yang meluruskan. Saya luruskan pada kesempatan ini. Nabi Isa itu nggak ada di Kristen. Di Alkitab pun nggak ada. Yesus ya. Yesus Kristus itu Tuhan dan namanya Yesus Kristus bukan Isa. Kalau ya Yesua Hamasya ya, silakan. Terus mau nanya apa Bu? Iya, matinya itu katanya hari, aku punya teman loh dulu loh, matinya itu hari Sabtu ya. Terus bangkitnya itu katanya hari Minggu. Makanya hari Minggu itu dirayakan di gereja. Betul lah, Mbak? Iya. Nah, makanya ada hari Jumat Agung. Hari Jumat Agung itu Jumat ya, Bapak aku lupa. Hari Jumat Agung itu Good Friday. Silakan. Padahal Nabi itu aku sejarah gini. Tapi aku nggak pintar, Mbak. Aku nggak bisa tulis gitu lah. Saya orang bodoh. Terus yang waktu itu dalam cerita loh Mbak, waktu Nabi Isa ya nggak tahu. Nabi Isa itu dulu kan ada Bu, Nabi Isa itu pernah. Aku nggak tahu Nabi Isa. Aku sulit menjelaskan nama Ibu. Aku bukan nggak ngerti Nabi Isa. Nabi Isa itu nggak ada di Alkitab. Ya Nabi ini Mbak, pokoknya Nabi itulah. Bukan Nabi Bu, yang disalibkan itu Yesus Kristus Tuhan. Iya Yesus. Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dulu itu orang kafir. Dulu kan ada perang sebentar Mbak. Dulu kan ada orang kafir itu waktu mengejar Nabi Isa dulu. Bu, itu yang Nabi Isa itu punya. Sebentar, Nabi Isa. Sebentar gantian kok aku awan bar ngomong sama ini nggak apa-apa. Gantian aku nggak tepat sama gantian. Itu aku cerita. Tapi jangan salah Bu, jangan salah, jangan ngomong Nabi Isa terus. Ya, pokoknya Isa, pokoknya Musa apa Isa nggak tahu pokoknya. Yesus Kristus Bu, Yesus. Yesus. Dulu itu ada perang orang kafir ya, itu yang Nabi itu yang katanya Mbak lah gitu. Pokoknya itu diuber-uber orang kafir Mbak. Itu Nabi Isa katanya. Nabi Isa diuber-uber orang kafir. Nabi Isa itu punya sepupu namanya Asung. Oh, Nabi Isa itu ada lagi sepupunya Asung. Mohon maaf Bu, selalu ngulang Nabi Isa. Di Alkitab nggak ada Nabi Isa.
Terus ibu juga datang cerita-cerita dongeng, ya aku nggak bisa terusin. Dongeng lagi kata si Jefu. Halo. On cam. Buka kamera. Pertanyaan nih. Iya. Siapa nggak bungkon dah? Ini mau bertanya apa nggak ya? Oke, bye-bye. Halo kak. On cam lah. Saudara mau dulu. Oke, bye-bye. Oke dulu. Orang disuruh on cam, kamu malah ngapain itu? Sudah sangat malam ini. Oke, satu penanya terakhir ya. Satu penanya terakhir. Soalnya aku sedang ngantuk. Ya, silakan Gina on cam. Halo. Halo. Bye-bye. Oke, kawan-kawan. Ya, puji nama Tuhan, demikianlah diskusi yang luar biasa. Dan dalam diskusi ini kita boleh dapat melihat bahwa ada murtadin yang menyelamatkan banyak jiwa, 14 keluarga dan 40 jiwa, yang sangat-sangat luar biasa. Ini adalah pekerjaan Tuhan, dan tentunya Juma dan kawan-kawan semakin pusing karena banyak orang telah percaya kepada Yesus. Kalau kemarin banyak orang bangga, khususnya umat muslim bangga kalau Dr. Richard Lee ini murtad atau mualaf, maka sangat luar biasa dalam 1 tahun ini Bapak ini membawa puluhan jiwa untuk Yesus. Jadi kita bangga, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang kita kerjakan dan pekerjaan daripada apologet tidak menjadi sia-sia, dan teman-teman yang sudah menyebarkan video sudah menyelamatkan banyak jiwa. Maka untuk itu mari kita terus berdoa buat para apologet dan juga terlibat dalam penginjilan di akhir zaman dengan membagikan video. Maka kita percaya apa yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Saudara, teman kita, atau mungkin keluarga yang berbeda iman, tanpa sengaja mungkin mereka melihat video kita, mereka menonton, Roh Kudus bekerja, dan mereka dijamah dan memutuskan ikut Yesus. Ya, demikian doa kami yang terbaik untuk teman-teman semua, dan memberkati dengan kesehatan, sukacita, rezeki, dan apa yang menjadi pergumulannya dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, sampai jumpa di video berikutnya. Amin.